Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Perkenalkan, nama saya Feby Angelia dengan nomor NPM 2131093. saya Fiona Livianti dengan NPM 2131086. Halo, perkenalkan nama saya Jackson dengan NPM 2131081. Nama saya John Lim dengan NPM 2131082. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan nomor NPM 2131088. Kami akan menjelaskan tentang OSI layer dan pengertian TCP atau IP. Pengertian OSI layer. OSI layer adalah sistem yang berperan dalam pengiriman tersebut, sehingga pesan yang dikirim oleh A melalui perangkatnya akan sampai atau diterima oleh B di dalam perangkatnya juga. Jaringan komputer dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan, sehingga setiap user di seluruh penjuru dunia dapat melakukan komunikasi dengan cepat dan optimal. Saat ini sudah ada standarisasi khusus yang mengatur penggunaan jaringan komputer, yaitu OSI layer. Pada tahun 1970, terdapat sebuah organisasi yang berlokasi di Eropa bernama ISO atau International Organization for Standardization. Mereka mengembangkan sebuah model arsitektur jaringan bernama OSI Reference Model for Open Networking atau model jaringan terbuka OSI yang terdiri dari 7 layer dengan fungsinya masing-masing. Kepanjangan dari OSI adalah Open System Interconnection yang memiliki arti sebagai model referensi dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, sekarang sudah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus yang berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dibuatnya OSI layer adalah sebagai rujukan agar produk atau software yang dibuat dapat bersifat interpolate. Ini berarti user dapat bekerja sama dengan produk atau sistem tanpa memerlukan penanganan secara khusus. Fungsi OSI layer. Fungsi OSI layer memiliki konsep yang seperti memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan, sehingga meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melacak masalah jaringan. Dengan begitu, masalah jaringan bisa diatasi dengan lebih mudah. 7 lapisan OSI layer. Berikut adalah 7 model OSI layer yang dimana setiap lapisannya memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Yang satu adalah application layer, lapisan ke-7. Application layer pada OSI adalah pusat terjadinya suatu interaksi antara user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Application biasanya seperti menyediakan service yang terdapat pada aplikasi Google Meet, Skype, Google Chrome, dan lainnya. Contoh beberapa protokol yang ada di layer application pada OSI adalah HTTP/S, FTP, SMTP, dan Telnet. Yang kedua adalah presentation layer, lapisan ke-6. Lapisan presentation berfungsi untuk mengidentifikasi sintak yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Layer ini perlu memberi enskripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam application layer. Contohnya data yang di presentation melalui mesin dari bahasa manusia akan ditranslate atau diubah menjadi bahasa biner atau bahasa komputer. Kemudian akan dikompresi sehingga saat pengiriman ke tujuan akan lebih mudah dan tidak berat. Pada layer presentation, data akan terenskripsi dan deskripsi otomatis melalui sistem. Beberapa protokol yang berada pada layer ini adalah MIME, TLS, SSL, dan lainnya. Yang ketiga adalah session layer, lapisan ke-5. Layer session memiliki fungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengolahan terhadap koneksi suatu komputer. Bahkan layer ini juga bisa melakukan pemutusan koneksi internet pada suatu komputer. Contoh protokol yang berada di layer ini adalah NFS, RTP,
SMB, dan lainnya. Yang keempat adalah transport layer, lapisan keempat. Mengapa disebut transport layer? Sebab lapisan ini memiliki peran untuk menyalurkan bit. Ada beberapa fungsi spesifik dari layer ini, yaitu satu, memecahkan data yang akan dimasukkan ke dalam beberapa paket data. Yang kedua, melakukan transmisi data mulai dari session sampai ke network layer. Yang ketiga, setiap paket yang ada akan diberikan penomoran oleh layer ini, sehingga mudah untuk menyusun ulang. Yang keempat adalah melakukan looping terhadap proses transmisi yang ada dalam paket data yang hilang. Dengan layer ini, data bisa disalurkan dari server menuju ke pengguna tanpa ada gangguan. Yang kelima adalah network layer, lapisan ketiga. Layer network pada OSI ini bertugas untuk mendefinisikan alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Fungsi lainnya adalah melaksanakan proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada. Yang keenam adalah data link layer, lapisan kedua. Fungsi utama dari data link layer adalah untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data, di mana kesalahan tersebut kemungkinan besar terjadi di layer pertama. Pada layer ini juga terjadi koreksi kesalahan, pengamatan hardware pada MAC address, dan flow control. 7. Physical layer atau lapisan pertama. Layer physical pada OSI adalah lapisan berfungsi sebagai transmisi terhadap bit data. Jenisnya yang dipakai pun tidak sembarangan, sehingga memungkinkan penerima sinyal dengan baik. Jenis sinyalnya pun harus didukung dengan media fisik, misal kabel, infrared, cahaya biasa, frekuensi radio, dan tegangan listrik. Setelah layer ini menyelesaikan tugasnya, maka diteruskan kepada layer kedua. Cara kerja OSI layer. Berikut sedikit penjelasan mengenai cara kerja OSI layer. Yang pertama, application layer akan mengirim data yang dikirim oleh user pada perangkat komputer penerima data. Yang kedua, terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan pada presentation layer. Yang ketiga, pada session layer akan dibentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data sesuai dilaksanakan. 4. Pengiriman melakukan pemecahan data di transport layer dan dikumpulkan kembali pada transport layer penerima. Yang kelima, network layer membuat alamat untuk mengarahkan ke data tujuan dengan benar. Yang keenam, akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik dalam data link layer. Yang ketujuh, pada physical layer di lapisan utama, data akan dikirim melalui perantaraan jaringan menuju lapisan transport penerima. Yang ke-8, alur proses akan berbalik serta berulang dari physical layer ke application layer sampai mengarah ke jaringan komputer user. Pengertian TCP atau IP. Ketika sebuah komputer dikoneksikan dengan komputer lainnya, mereka akan berkomunikasi lewat protokol. Protokol yang paling terkenal adalah protokol TCP atau IP. TCP atau IP memiliki kepanjangan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol.